Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you will stay in good condition. Today we will study about language feature of a song. So listen carefully. Di dalam song memiliki beberapa language feature atau bisa kita sebut ciri kebahasaan. Di antaranya yang pertama imagery. Nah, imagery ini describe about feeling and emotion. Sebuah lagu biasanya berusaha menggambarkan perasaan yang dirasakan si penulis. Jadi seperti seorang penulis ingin menyampaikan sebuah pesan, sebuah perasaan yang ingin disampaikan kepada pendengar gitu. Kemudian yang kedua ada rhythm. Rhythm di sini digunakan untuk menciptakan mood. Misalnya, apabila kita sedang bersedih dan mendengarkan lagu dengan ritme slow, maka kita akan terbawa suasana dengan lagu tersebut. Jadi, rhythm ini bisa create mood gitu. Selanjutnya ada figures of speech atau bisa kita sebut sebagai majas. Dalam language feature of song ada beberapa majas seperti yang pertama yaitu metafor. Nah, metafor ini merupakan teknik atau gaya bahasa yang menyamakan secara langsung dua hal berbeda untuk mengekspresikan suatu ide atau perasaan. Perumpamaannya tidak menggunakan kata like atau us. Nah, jadi majas metafora ini sering disebut sebagai majas perbandingan atau persamaan. Nah, ketika menggunakan majas metafor biasanya tidak menggunakan kata like atau us. Seperti contohnya, her smile is rainbow in the rain. Nah, artinya senyumannya adalah pelangi di kala hujan. Jadi senyumnya ini diibaratkan sebagai pelangi di kala hujan. Contoh yang kedua, life is a roller coaster. Hidup itu ibarat roda, kadang di atas dan kadang di bawah. Kemudian yang kedua ada simile. Simile ini menggunakan kata hubung like or as. Tadi metafor itu tidak menggunakan like atau as. Nah, sedangkan simile di sini menggunakan kata hubung like atau as. Suatu hal digambarkan dengan hal yang mirip dengan menggunakan kata like atau as. Seperti contohnya, my love is like a red rose. Cintaku seperti bunga mawar merah. Jadi diibaratkan seperti cintanya aku diibaratkan seperti bunga mawar merah. Kemudian yang ketiga ada hyperbole. Nah, hyperbole ini digambarkan secara berlebihan, terkadang menggelitik karena terlalu berlebihan. Contohnya, Jane almost died laughing at the joke. Jane hampir mati tertawa dengan lelucon itu. Mana ada seseorang mati karena lelucon. Nah, itu bisa dikatakan berlebihan. Jadi termasuk ke majas hyperbole. Yang keempat ada personification. Nah, personification ini merupakan majas yang digunakan sebagai bentuk pengumpamaan, perbandingan, atau penggambaran benda mati. Nah, benda mati tersebut seolah-olah menjadi manusia. Tidak hanya benda mati, tetapi juga bisa mendeskripsikan hewan, tumbuhan, atau makhluk hidup lain selain manusia memiliki sifat seperti manusia. Seperti contohnya, he can lie, his eyes tell the truth. Artinya dia tidak bisa berbohong, matanya mengatakan yang sebenarnya.
mana ada mata mengatakan sesuatu, jadi diumpamakan. Kemudian yang kedua, contohnya the moon smile at the stars. Bulan tersenyum kepada bintang. Nah, ini kan perumpamaan bulan tersenyum kepada bintang. Mana ada bulan itu bisa tersenyum. Itu disebut majas personification. Yang terakhir ada alliteration. Alliteration ini merupakan perulangan bunyi suara yang terdapat di awal setiap kata, atau bisa kita sebut sebagai sebuah pengulangan awal bunyi konsonan dari serangkaian kata yang ada di dalam suatu kalimat. Contoh dalam bahasa Indonesia seperti kaki, kakekku, kaku-kaku. Nah, dalam bahasa Inggris contohnya Tim took tons of tools to make toys for the tots. Okay, that's all lesson for today. Semoga ilmunya bermanfaat dan mudah diingat buat kalian. Thanks for your participation. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.